Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adikku sekalian, kita masuk pada pembahasan di bab yang keempat ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian adik-adikku, kita masuk pada pengertian zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian menurut istilah, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib kita keluarkan bagi setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Nah, adikku silakan melihat dalil yang berkaitan tentang pelaksanaan zakat ini. Baik, kemudian kita bahas tentang syarat-syarat muzaki. Syarat-syarat muzaki. Muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ini mempunyai syarat. Yang pertama, tentu harus beragama Islam, kemudian mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, maksudnya di sini karena adalah ketika ada seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada saat terakhir di bulan Ramadan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Begitupun juga ketika ada seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, maka itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada bagian C, itu dia harus mampu membayar zakat. Nah, di bawahnya ada lagi rukun zakat fitrah. Kemudian rukun zakat fitrah, yaitu ada yang pertama niat. Niat itu kita ucapkan dalam hati saja. Kemudian yang kedua ada adanya muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berzakat, orang yang melaksanakan zakat. Kemudian yang ketiga yaitu adanya mustahik, orang mustahik, artinya orang yang menerima zakat tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya harta yang dipergunakan, untuk berzakat fitrah. Kemudian yaitu waktu zakat fitrah. Nah, waktu zakat fitrah ini ada 3. Ada waktu takjil, waktu wajib, dan waktu lebih utama. Nah, perhatikan adik-adikku, yang bagian A itu waktu takjil. Hukumnya itu diperbolehkan, yakni dilakukan di awal bulan Ramadan tiba hingga di akhir bulan Ramadan sebelum berbuka puasa. Kemudian yang kedua itu bagian B, itu waktu wajib. Itu diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sholat maghrib sampai sebelum sholat di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga bagian C, yaitu waktu lebih utama. Sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Sejak selesai. Nah, ini waktu pelaksanaan zakat fitrah. Baik, kemudian adik-adikku sekalian, yaitu kita melangkah ke pembahasan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang berbicara tentang harta dari penghasilan seseorang. Nah, silakan adik-adik melihat penjelasan lebih lengkapnya yang kakak sudah terangkan di situ. Kemudian ada syarat-syarat muzaki. Nah, muzaki tadi itu ada orang yang berzakat. Yang pertama ada beragama Islam, kemudian dia merdeka. Merdeka artinya dia bukan seorang budak. Nah, budak itu mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak. Kemudian yang bagian C, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Kemudian yang ke bagian D, harta mencapai 1 nisab. Nisab di situ adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada batasan-batasan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang bagian C itu sedikit, yaitu hartanya itu harus miliknya sepenuhnya, bukan ada campur tangan dari orang lain.
Kemudian bagian E, bagian terakhir daripada syarat-syarat muzaki, yaitu sudah 1 tahun dimiliki. Jadi kepemilikan harta yang dikeluarkan zakatnya itu, zakat malnya, setidaknya sudah 1 tahun dimiliki. Nah, silahkan adik-adikku melihat di situ bacaan pembahasan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu ada emas, perak, dan harta perniagaan dan peternakan. Silahkan adik-adikku melihat sendiri daripada pembahasan selanjutnya yang kakak sudah cantumkan di situ. Insyaallah nanti saya kirimkan juga di grup kelasnya untuk lebih jelasnya lagi. Baik, selanjutnya adikku sekalian, yaitu pembahasan selanjutnya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ini ada 8 orang atau 8 golongan. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang memiliki harta sangat sedikit. Yang kedua miskin, orang yang mempunyai harta sedikit namun kehidupan sehari-harinya tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga amil, orang yang mempunyai tugas mengurus zakat. Yang keempat mu'allaf, yaitu orang yang hatinya masih lemah, seperti orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima riqab, atau budak, memerdekakan budak. Yang keenam gharim, orang yang mempunyai banyak hutang. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, maksudnya ya segala usaha untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedelapan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir dari bab kita ini yaitu hikmah daripada zakat. Nah, di sini ada beberapa hikmah zakat, yaitu 7. Silakan adikku memperhatikan, kesemuanya ini adalah hikmah atau manfaat yang kita bisa dapatkan daripada pelaksanaan zakat yang kita laksanakan ini. Makanya Islam, zakat ini termasuk salah satu rukun Islam yang keempat, dan ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah. Adapun tadi zakat mal, itu tidak semua orang diwajibkan, karena hanya orang-orang yang memiliki penghasilan tertentu yang sudah mencapai nisab yang wajib untuk melaksanakan zakat mal tersebut atau zakat harta. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita, apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kalaupun ada kurang dipahami, silahkan adik-adikku melontarkan pertanyaan di grup. Baik, terima kasih untuk adik-adikku atas perhatiannya. Saya mohon untuk memperhatikan segala apa yang telah diberikan pembelajarannya, baik itu dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk tulisan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.